Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وحصنا وحبانا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keberkahan sehingga kita bisa hadir di dalam acara yang mulia ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan daripada santri dan juga santriwati Pondok Pesantren Al-Muttaqin, Darul Muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka futuhal arifin sehingga mereka dipermudah untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, dan juga diberkahi ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga daripada ketua yayasan pondok pesantren ini juga, dan juga seluruh panitia, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah lagi nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur atas nikmatku, kalian tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah memberi peringatan kepada kita, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umat-umatnya beliau. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai satu dua kata ini, marilah sama-sama kita memulai dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasul, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at
لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله. Ayo sama-sama. يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك وهذا المطلب يا نبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله سيدنا النبي سيدنا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجي حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد الحبشي الحبيب علي بن محمد الحبشي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di dalam sebuah perkumpulan yang dimana perkumpulan seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita memperingati satu peristiwa yang mulia, peristiwa yang memang kalau orang di zaman dahulu pada saat diceritakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan percaya, bahkan banyak orang Islam yang murtad pada saat itu. Pada saat itu banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam ketika diceritakan adanya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alasannya mereka mengandalkan logikanya. Jika kita menerima peristiwa ini dengan logika, maka memang tidak masuk akal. Bagaimana perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu diangkat ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, dan itu dikatakan dalam satu ayat bahwasanya satu malam, bahkan ulama tafsir mengatakan setengah malam. Sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa begitu jauh, luar biasa.
Di zaman dahulu nggak ada pesawat, di zaman dahulu nggak ada mobil, nggak ada motor. Yang paling berharga pada saat itu kuda sama onta. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, sehingga adanya peristiwa ini menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi sebuah pelajaran bahwasanya apapun yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di dalamnya untuk menunjukkan bahwasanya inilah kebesaran daripada ayat-ayat kami. Maka ulama tafsir juga mengatakan yang dimaksud diberkahi di dalamnya yaitu di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka menjadi sebuah petunjuk bagi kita, orang yang selalu datang ke dalam masjid maka dia akan menggapai keberkahan tersebut. Yang dimaksud keberkahan di dalam masjid bukanlah rumah kita yang berdekatan dengan masjid, yang sebelahan dengan masjid, yang di depan dengan masjid, bukan itu. Tapi kaki kita, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita gunakan untuk ke masjid. Diri kita, fisik kita, kita gunakan untuk datang ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan barakna haulahu, diberkahi di dalamnya. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang sering datang ke masjid, sering i'tikaf di masjid, beribadah kepada Allah dalam masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adanya peristiwa ini adalah sebuah pertanyaan pada diri kita. Apakah di saat adanya peristiwa ini kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kita akan tergoyahkan? Apakah iman kita akan jatuh kembali? Iman kita akan tergoyahkan seperti umat di zaman dahulunya? Disinilah iman kita dipertaruhkan. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sama halnya dengan alam barzakh. Pernah nggak kita ke sana? Sama seperti alam kubur. Pernah nggak kita ke sana? Pernah ngerasain? Belum. Tapi percaya nggak? Percaya. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai. Maka dalam peristiwa ini menjadi sebuah petunjuk agar kita merayakan, memperingati peristiwa ini dengan sekuat-kuat tenaga, dengan memperkuat iman kita, dengan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dari sini kita memperingati peristiwa ini, kita pulang, kita bukannya makin taat kepada Allah. Jangan sampai kita pulang dari sini makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak pemuda-pemudi di zaman sekarang, mereka terlena, mereka terlalu termakan oleh hawa nafsunya, mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti daripada zaman sekarang, di mana zaman sekarang banyak yang viral-viral, mereka ngikutin yang itu, bukan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya beliau, sunnahnya beliau, daripada tata keramanya beliau, akhlaknya beliau. Malu kita sebagai umat Nabi Muhammad.
Kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi kita tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini ngaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi kita nggak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang hadir pada acara ini kita malu. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak mengajarkan anak kita untuk bersalawat kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang ketika disebut akan namaku di depannya ataupun dia mengingat akan diriku tetapi dia tidak bersalawat kepada aku. Ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pelit, sebagai orang yang bakhil. Nabi Muhammad SAW tidak rugi kita bersalawat, tidak, baginda Nabi Muhammad tidak rugi kita tidak bersalawat kepada beliau. Kita yang rugi ketika nanti di yaumil akhir kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan di saat seorang pendosa datang kepada para nabi. Yang paling pertama ialah Nabi Adam. Pendosa ini mengatakan, "Wahai Abul Bashar, wahai ayahnya dari kaum manusia, mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami." Maka Nabi Adam mengatakan, "Nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu." Ketika seorang pendosa ini datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, sama jawabannya, "Nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu." Ketika datang lagi kepada Nabi Ibrahim, jawabannya juga sama, "Nafsi nafsi." Ketika datang lagi kepada Nabi Isa, jawabannya juga sama, "Nafsi nafsi, urusanku urusanku, urusanmu urusanmu." Tapi pada saat itu datang satu manusia yang membawa risalah, satu manusia yang bercahaya wajahnya nur, dan dia mengatakan, "Ana laha, ana laha, ana laha." Akulah milik kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian wahai umatku, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini juga menunjukkan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keagungannya beliau ditunjukkan di saat pada saat itu ada para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW mengimami daripada sholat para nabi dan rasul. Ini menunjukkan keagungan keistimewaannya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu juga baginda Nabi Muhammad SAW diangkat pada saat itu, beliau juga menaiki burak. Maka ini kendaraan yang dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Bahjatul Wasail karangan Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan burak ini, ciri-ciri burak ialah tingginya itu enggak lebih dari keledai, dan juga dia lebih kecil daripada kuda, lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada keledai. Kecepatannya itu sejauh mata memandang. Jadi kalau kita melihat, kita baru melirik saja burak itu sudah lewat. Inilah kendaraan yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dalam peristiwa ini juga dijelaskan mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari berapa? Dari berapa ya? Nih adik kecil tahu nih 50 waktu. Ini ibu-ibunya gimana pada kagak tahu? Pinteran anaknya. Dari berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu menjadi 5 waktu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya untuk beribadah, untuk sholat 50 waktu.
Tapi di situ ada Nabi Musa. Dan Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, mintalah keringanan kepada Allah daripada perintah sholat 50 waktu tersebut. Karena kenapa? Karena umatmu adalah umat yang lemah. Betul aja kita umat yang lemah. Terkadang kita anak kecil aja sudah diangkat umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Fadlu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ada Ustadz ganteng kita nih datang nih, Ustadz Abul Ghifran. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah ketemu Ustadz, ya Allah. Insyaallah. Saya suka bingung. Ini tuh gayanya apaan ini nih? Hah? Apa? Nih, mak-mak kayaknya pada tahu semua nih. Apa? Sarang apa? Sarang tawon. Oh, sarangeo. Bahasa mana itu? Harusnya jangan sarangeo, tapi ana uhibbuka fillah. Astagfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, lanjut ya kak. Insya Allah nanti terakhir saya kasih tebak-tebakan. Yang bisa jawab boleh maju ke depan. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka akhirnya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena saran dari Nabi Musa alaihissalam. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kadang kita nih, kita kadang 5 waktu aja suka kebablasan. Subuh aja suka kesiangan. Ngaku di sini siapa yang kesiangan? Nih, bocah aja ngaku. Kadang subuh kesiangan, zuhur kita udah pergi kerja, asar kita pulang dari pekerjaan, maghrib udah kecapean, isya ketiduran. Pada tahu ketiduran kali. Makanya kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan hambaku. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku ini tergantung dengan prasangka baik daripada hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah mengatakan, dan apabila dia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat dirinya di dalam diriku. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memanggil kita dengan kasih sayang. Di mana banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an memanggil kita dengan kata-kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya main kasih pertanyaan, yang bisa jawab ayo. Sebutkan bulan-bulan dalam Islam. Ya, maju fadhol. Nah, sebutkan bulan-bulan dalam Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Takbir. Wah, suaranya bagus ya, adem kayaknya dengerin anak. Orang baik ini insya Allah. Ayo, fadhol, silakan. Biasanya saya bawa hadiah, tapi hadiahnya kelupaan tadi. Nggak apa ya. Saya kasih hadiah baju Kian Santang mau? Mau? Kagak ada tapi. Ya khair. Allah barik fik. Nah, Allah barik fik. Fadholu, mau lagi kagak? Nih ibu-ibu juga boleh, kagak masalah. Nih ibu-ibu nih, bacakan surat Yasin. Ya. Bisa kagak? Ya. Udah buat ibu-ibu nih, sebutkan 3 saja sunnah Nabi Muhammad SAW. 3 sunnahnya aja nggak masalah. Ayo. Adik-adik juga boleh. Yang berani 3 sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo. Boleh. Ayo. Ya. Ada yang bisa kagak? Ntar lo. Bisa ibunya? Anaknya bisa? Di sini aja ya. Ya, sehat. Ya. Misalnya apa? Misalnya bersiwak misalnya. Nah, ya, sunnah Nabi Muhammad. Boleh, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhol. Pertama, mengerjakan sunnah berpuasa Senin Kamis. Nah, terus? Kedua, bersedekah. Ya, ya boleh lah. Ayo, fadhol, silakan. Oh, apa sebutin aja. Ketiga, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat hajat jika ada keinginan. Oh ya, baik. Fadhol, boleh. Boleh foto, Pak? Ya, boleh. Ya Allah, jauh-jauh dari Palembang. Dari Palembang. Wong Kito Galo. Dari Palembang. Wong Kito Galo. Nah. Ayo. Mau lagi kagak? Yang bisa baca surat sekarang? Siapa yang bisa baca surat Al-Ikhlas? Enggak. Gampang. Yang bisa baca surat An-Nazi'at 1 sampai 10 boleh. Atau 1 sampai 5 boleh. Mau? Fadholu. Ayo. Ayo. Mana? Ayo. Ayo. Bismillah. Surat An-Nazi'at 1 sampai 5 atau mau 1 sampai 10? Ini apa berdarah ini? Jatuh. Ya, 1 sampai 10 boleh. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-naji'ati ghurqa wan-nasitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ayo. Oh iya. Ini ya diterima ya. Foto boleh, ayo. Ada kameranya. Ya.
Bismillah. Sekali, ayo sekali. Bismillah. Allah barik fiik. Ayo. Siapa lagi? Anak santri, ayo. Harus bisa. Sebutkan siapa nabi terakhir, ayo. Oh, gampang. Sebutkan siapa nabi yang membuat kapal. Wah, gampang. Siapa nabi? Ayo, nungguin ya. Baik. Siapa nabi yang bisa berbicara dengan hewan? Ayo, ayo. Ayo. Siapa? Afan. Ayo. Siapa nabi yang bisa berbicara dengan binatang atau hewan? Fadol. Nabi Sulaiman. Betul, masya Allah. Ayo. Kameranya ada. Pakai ini ya. Allah barik fiik. Masya Allah. Marhaba. Ayo lagi. Terakhir nih, saya kasih pertanyaan terakhir. Tentang apa? Tentang Nabi lagi? Mau tentang Kian Santang? Wah, jangan. Kalau Kian Santang pada taunya pasti ibu-ibu ini. Ya, tentang Nabi lagi. Siapa Nabi? Ya, ayat saja biar lebih gampang ya. Bacakan surat At-Tin. Bisa? Ayo. Ayo, wes. Masya Allah. Ya. Kasih. Nah. Bacakan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini mazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnakum insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biakamil hakimin. Sadaqallahul azim. Insyaallah shallu ala Nabi Muhammad. Ya, ayo. Nah, hadiahnya lagi nih. Terima ya. Oh iya. Siap. Syukran. Salim. Sehat. Kita doain mudah-mudahan anak jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan bisa berbakti pada kedua orang tuanya. Amin amin ya Rabb. Masya Allah. Terima kasih banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu adanya peringatan ini kita duduk dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwasanya seperti majelis-majelis seperti ini saja yang akan kita mengetahui bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya di tempat ini kita diajarkan, hanya di tempat ini kita mendapat ilmu seperti majelis-majelis ta'lim dan seterusnya. Maka kita duduk di sini dengan tenang. Jikalau dapat kesempatan seperti ini jangan sia-siakan, ya.
Kalau datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, lagi di pondok, jangan sia-siain. Waktunya sangat berharga. Ya, waktunya sangat berharga. Bahkan banyakkan orang datang ke majelis taklim bukan untuk menuntut ilmu kadang-kadang. Cuma buat apa? Majelis taswir. Tahu taswir? Foto. Kadang-kadang orang datang ke majelis cuma untuk foto-foto. Makanya datang ke majelis seperti ini jangan main-main HP. Ya, jangan sampai main HP. Boleh main HP sebelum ini atau setelah ini main HP, silakan, fadhol. Tapi datang ke sini penuhi dengan rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa panjang lebar. Insyaallah diteruskan kembali oleh Ustaz Abai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan juga adik-adik kita doakan mudah-mudahan jadi yang soleh dan solehah, dan juga kita doakan agar mereka diberikan futuhal arifin, diberikan daripada pintunya ilmu agar mereka bisa mudah mempelajari ilmunya, dan juga kita doakan agar mereka menjadi penerus-penerus bangsa, menjadi para ulama, para kiai, para asatidz yang insyaallah membangun bangsa ini. Dan juga kita doakan untuk orang-orang tua kita yang sedang sakit pada acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya kembali, pulang dari sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca salawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Dari hadirat saya tidak bisa panjang lebar, mungkin dapat Al-Fakir sampaikan sebelum saya tutup. Saya boleh pantun enggak? Ini bahasanya biasanya bahasa Jawa, bahasa Sunda. Oh Sunda. Bahasa orang Jakarta nggak apa-apa saya ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Ayo sama-sama la ilaha, la ilaha. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa barik wa karim wa azim tabarakta rabbana wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Illahi anta maqsud wa ridhaka matlub. Atina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi yasir wa la tu'asir, nasrullah minallah wa fathun karim. Rabbi yasir wa la tu'asir, nasrullah minallah wa fathun karim. Ighfir lana dhunubana ya Allah, wanfa' ulumana ya Allah, warfa' darajatana ya Allah, bi jahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.